Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan membahas geostrategi Indonesia. Anggota kami terdiri dari Ahmad Khalid, Muhammad Jibril, Zulfa Fauzia Usmani, Maranta Pangestika, Rahima Hasnatul Fuada, Dini Ardia Amelia, Himawari Andisti Nariswari, Hilmi Enggar Tantra. Selanjutnya ialah pengertian geostrategi yang akan dibahas oleh Maranta Pangestika. Waktu sudah tepat, kami persilakan. Pengertian geostrategi. Geostrategi berasal dari kata geografi dan strategi. Geografi merujuk kepada ruang hidup nasional, wadah, atau tempat hidupnya bangsa dan negara Indonesia. Strategi diartikan sebagai ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam keadaan perang dan damai. Oke, terima kasih. Selanjutnya ialah wujud geostrategi yang akan dibahas oleh Dea. Waktu sudah tepat, kami persilakan. Wujud geostrategi. Guna mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional yang telah diamanatkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan suatu rumusan strategi yang dianggap mampu menciptakan masa depan yang aman dan sejahtera. Geostrategi Indonesia dirumuskan bukan untuk kepentingan politik menguasai bangsa lain atau perang, tetapi sebagai kondisi, metode, dan doktrin untuk mengembangkan potensi kekuatan nasional di dalam melaksanakan pembangunan nasional. Baik, terima kasih. Selanjutnya ialah sejarah dan konsep ketahanan nasional Republik Indonesia yang akan dibahas oleh Zulfa. Waktu sudah tepat, kami persilakan. Sejarah dan konsep ketahanan nasional Republik Indonesia. 1. Inspirasi membangun ketahanan nasional. Kemampuan bangsa Indonesia mempertahankan negara untuk tetap tegak berdiri karena bangsa Indonesia memiliki keuletan dan ketangguhan yang dibimbing oleh kesadaran, pengakuan, dan kemauan untuk mengembangkan kekuatan nasional didasari oleh landasan ideal Pancasila, landasan konstitusional UUD 1945, dan landasan visional wawasan Nusantara. Keuletan dan ketangguhan merupakan dua hal yang membentuk ketahanan nasional. Dinamika ketahanan nasional dapat dipelajari dari gerak langkah bangsa Indonesia di dalam mengisi kehidupan nasionalnya. Poin 2, pokok pikiran ketahanan nasional Republik Indonesia. Pokok pikiran yang mendasari ketahanan nasional bagi bangsa Indonesia adalah eksistensi manusia Indonesia sebagai manusia berbudaya. Manusia mengadakan hubungan dengan alam sekitarnya dalam usaha memenuhi kebutuhan material dan spiritual dengan menggunakan kemampuannya. Tujuan nasional bangsa Indonesia. Warga Indonesia memiliki kewajiban dan tanggung jawab mewujudkan tujuan nasional seperti yang tercantum dalam UUD 1945. Falsafah dan ideologi Pancasila. Makna falsafah ideologi bangsa tercantum dalam pembukaan UUD 1945 dari alinea pertama sampai alinea keempat. Baik, terima kasih. Selanjutnya ialah unsur-unsur ketahanan nasional Republik Indonesia yang akan dibahas oleh Ima. Waktu sudah tepat, kami persilakan. Baik, komponen pokok konsep ketahanan nasional Indonesia terdiri dari 8 gatra yang dikelompokkan ke dalam 2 aspek, yaitu aspek ilmiah disebut Trigatra dan aspek sosial disebut Pancagatra. Gatra geografi negara. Letak geografi Indonesia memberikan gambaran tentang bentuk ke dalam dan bentuk keluar. Bentuk ke dalam menampakkan corak, wujud, isi, dan tata susunan wilayah berupa suatu kesatuan laut dan pulau-pulau di dalamnya. Sedangkan bentuk keluar menampakkan situasi dan kondisi lingkungan yang berhubungan timbal balik antara negara dan lingkungannya. Okay, next. Gatra keadaan dan kekayaan alam. Menurut jenisnya, kekayaan alam dibedakan ke dalam 8 golongan, yaitu flora, fauna, mineral tanah, atmosfer, potensi ruang angkasa atau dirgantara, energi alam, air, dan laut. Sedangkan menurut sifatnya dibedakan ke dalam 3 golongan, yakni kekayaan alam yang dapat diperbarui, yang tidak dapat diperbarui, dan yang tetap. Gatra keadaan dan kemampuan penduduk. Sebagaimana telah diketahui bersama, bahwa pengertian penduduk adalah manusia yang mendiami suatu wilayah negara. Peran manusia yang hidup dan tinggal di Indonesia sangat penting dalam mengusahakan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan. Di dalam menentukan apa yang akan dilakukan untuk meningkatkan ketahanan nasional negara Indonesia. Beberapa faktor yang menjadi masalah penduduk antara lain faktor jumlah, komposisi, persebaran, dan kualitas penduduk. Baik, terima kasih.
Oke, next. Selanjutnya ialah unsur-unsur ketahanan nasional Republik Indonesia yang akan dibahas oleh Ahmad Kholik. Waktu dan tempat kami persilakan. Unsur ketahanan nasional Republik Indonesia yang disebut dengan Pancagatra. Yang pertama ada gatra ideologi, merupakan suatu sistem nilai dan kebulatan ajaran yang memberikan motivasi. Ideologi juga mengandung konsep dasar tentang kehidupan dicita-citakan oleh suatu bangsa. Secara teoritis, suatu ideologi bersumber dari suatu falsafah dan merupakan pelaksanaan dari sistem falsafah itu sendiri. Selanjutnya gatra sosial budaya. Sistem politik negara Indonesia dirumuskan berdasarkan nilai-nilai yang dikandung dalam sila-sila dari ideologi Pancasila dan Konstitusi UUD 1945. Pengertian politik negara Indonesia adalah asas, peluang, usaha, serta kebijakan negara tentang pembinaan yang merupakan perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian, serta penggunaan potensi nasional baik yang potensial maupun yang efektif secara totalitas untuk mencapai tujuan nasional. Next, gatra ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat, meliputi pengelolaan faktor produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa, serta dengan usaha-usaha untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, gatra politik. Tiap masyarakat memiliki 4 unsur penting bagi eksistensi dan kelangsungan hidupnya, yaitu 1. Struktur sosial, 2. Pengawasan sosial, 3. Relasi sosial, 4. Standar sosial. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan masih sama temanya tentang Pancagatra dan akan di next step-nya ada topik selanjutnya yang akan dibahas oleh Himawari. Waktu dan tempat kami persilakan. Selanjutnya, gatra pertahanan keamanan. Pertahanan keamanan adalah bidang kehidupan nasional Indonesia yang diupayakan untuk melindungi kepentingan bangsa dan negara demi tetap terwujudnya kondisi kelangsungan hidup dan perkembangan kehidupan bangsa dan negara serta terpenuhinya hak dan kewajiban warga negara dalam rangka pencapaian tujuan nasional. Pertahanan keamanan TNI dilaksanakan dengan menyusun, mengerahkan, dan menggerakkan seluruh. Pembahasan selanjutnya, ketahanan Indonesia di tengah percaturan global. Persengketaan atau konflik dapat terjadi karena adanya interaksi sosial di dalam negeri atau dengan bangsa-bangsa asing. Persengketaan dengan bangsa-bangsa asing atau antar bangsa dapat terjadi karena tiap-tiap bangsa memiliki aspirasi dan cita-cita. Yang selanjutnya memiliki berbagai kepentingan dan tujuan nasional serta persepsi mengenai berbagai persoalan yang dihadapi. Ketidakmampuan pihak-pihak yang bersengketa mencari jalan penyelesaian melalui perundingan-perundingan dapat berakibat antara lain pemutusan hubungan diplomatik dengan segala konsekuensinya. Baik, terima kasih. Selanjutnya ialah masih sama topiknya yang akan dibahas oleh Jibril. Waktu dan tempat kami persilakan. Ketahanan Indonesia di tengah percaturan global, bentuk-bentuk perang. Pada hakikatnya, perang menggunakan kekuatan atau umum, perang terbatas, perang revolusioner, perang dingin, perang psikologi, dan perang ekonomi. Perang revolusioner pada hakikatnya dilakukan oleh rakyat negara bersangkutan. Kekuatan bersenjata yang melakukan tipe-tipe perang banyak yang menggantungkan keberhasilannya pada 2 hal, yaitu memanfaatkan kondisi medan sebagai pelindung dan memanfaatkan masyarakat sebagai pendukung gerakan dalam pencapaian tujuan operasi. Esensi perang psikologi adalah penggunaan propaganda yang terencana, diupayakan mempengaruhi jalan pikiran, opini, emosi, dan perilaku kelompok masyarakat agar memberikan dukungan terhadap pencapaian tujuan perang psikologi. Perang ekonomi dapat memberikan dampak psikologi yang kuat. Next. Oke, masih yang sama. Bangsa Indonesia dalam hubungan internasional. Sesuai dengan pembukaan UUD 1945, bangsa Indonesia berketetapan tekad untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 3 landasan ini sejalan dengan United Nations Universal Declaration of Human Rights yang lahir kemudian. Dalam memperjuangkan kepentingan nasional, bangsa Indonesia tidak memihak baik pada blok barat maupun blok timur. Baik, terima kasih. Wah,
Tidak terasa sudah di penghujung pembahasan. Terima kasih. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Kami akan memberikan jawaban, tapi bukan harapan. Oke, terima kasih.